Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini, tepatnya hari Kamis, 14 Mei 2020, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita terlebih dahulu menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, di mana saat ini kami bersama-sama dapat memulai persekutuan kami, walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya ya persekutuan yang kami lakukan ini tidak mengurangi sedikit pun sukacita di hati kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan, membaca firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu benar-benar dapat kami mengerti. Terlebih lagi ya Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam 1 Korintus 14, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 9, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19, yang mengatakan demikian. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu, apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau kedua tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, demikianlah pembacaan firman kita pada saat ini. Dan berbahagialah setiap orang yang mau membaca, terlebih lagi mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan perenungan kita pada hari ini diberikan tema karunia berkata-kata dalam bahasa roh.
Pada 2 minggu lalu kita telah membahas dalam perenungan kita mengenai berbagai macam karunia yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang menurut ukuran dan porsi yang telah Tuhan tentukan. Nah, dan saat ini kita akan membahas mengenai salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada umat manusia, yaitu karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mungkin dari antara kita ada yang sudah pernah mendengar dan tidak asing lagi di telinga kita mengenai apa itu bahasa roh. Bahasa roh mungkin sering kita dengarkan di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh beberapa gereja. Bahkan dalam khotbah di beberapa gereja, bahasa roh sering diucapkan oleh pemimpin ibadah. Apakah itu bahasa roh? Mungkin itu yang ada di pikiran kita, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Bahasa roh merupakan bahasa lidah yang merupakan suatu kemampuan untuk berbicara dalam suatu bahasa yang sulit untuk dimengerti, bahasa yang sangat asing, dan hanya segelintir orang yang bisa melakukan atau menggunakan bahasa roh ini. Dan bagi orang-orang yang tidak bisa melakukannya, mungkin mereka pun tidak mengerti apa yang diucapkan oleh pemimpin ibadah tersebut dengan menggunakan bahasa roh itu. Nah, berbicara tentang bahasa roh, dalam perikop pembacaan kita saat ini, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, bagi mereka yang memiliki karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, supaya menggunakan karunia itu dengan tepat dan dengan baik. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena ketika karunia tersebut dipergunakan dengan cara yang tidak baik atau cara yang salah, maka karunia itu tidak akan berguna bagi para jemaat. Karena jemaat tidak akan mengerti bahasa yang diucapkan oleh pemimpin ibadah itu. Dan juga bagi mereka yang memiliki karunia tersebut, tetapi tidak mau bernubuat atau tidak mau membagikan pengalamannya tentang pengajaran kebenaran firman Tuhan itu bagi banyak orang di jemaat Korintus, maka sama saja halnya dengan sebuah kesia-siaan semata. Nah, Paulus menggambarkan hal seperti itu seperti alat musik yang tidak bisa mengeluarkan bunyi atau nada yang berbeda. Kalau suatu alat musik bisa mengeluarkan nada atau bunyi yang berbeda, maka alat musik itu hanya bisa menjadi musik yang baik, menghasilkan sebuah lagu yang baik. Akan tetapi berbeda ketika alat musik hanya bisa mengeluarkan satu nada saja, maka tidak akan berguna dan tidak mungkin menjadi lagu yang harmonis. Yang kedua, Rasul Paulus menggambarkan hal seperti itu seperti nafiri atau trompet yang tidak bisa mengeluarkan suara atau bunyi yang keras. Maka ketika trompet itu tidak dapat mengeluarkan bunyi yang keras, maka trompet itu tidak akan berguna. Lalu yang ketiga, Paulus menggambarkan hal seperti itu sebagai orang-orang yang mengucapkan kata-kata di udara yang tak dapat didengar oleh banyak orang. Dan hal tersebut jelas merupakan sebuah kesia-siaan. Ketika mengucapkan kata-kata tetapi mengambang di udara, sama saja seperti sebuah kesia-siaan. Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimana cara mereka agar bisa menggunakan karunia dalam berbahasa roh itu dengan baik dan tepat? Paulus di sini menasihatkan kepada jemaat di Korintus yang memiliki karunia tersebut untuk tak melupakan ajaran utama sebagai pengikut Kristus, yaitu adalah menyatakan kasih dan mau untuk membagikan ajaran tentang kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Dan dari ajaran tersebut dapat membangun, menasihati,
dan menghibur mereka. Nah, ketika mereka dapat mengingat dua nasihat itu, maka mereka yang memiliki karunia istimewa tersebut dapat mempergunakan karunia-Nya dengan baik. Nah, lalu bagaimana ketika kita melihat konteks kita saat ini? Kita sering melihat ada begitu banyaknya orang-orang yang membanggakan diri ketika mereka memiliki karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan tak jarang di antara mereka merasa bahwa diri mereka lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, nasihat dari Rasul Paulus ini juga berlaku bagi orang-orang yang membanggakan dirinya ketika memiliki karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia tersebut haruslah dipergunakan dengan baik. Tidak boleh untuk membanggakan diri ketika memiliki karunia yang berkata-kata dalam bahasa roh ini. Kita harus mempergunakannya dengan dilandasi kasih itu. Karena ketika mereka memiliki kasih, maka mereka akan mau membagikan nubuat dan kebenaran firman Tuhan itu bagi banyak orang. Namun, ketika mereka membanggakan diri dan tidak memiliki kasih, tentu saja kebenaran firman Tuhan tidak mungkin akan dibagikan kepada setiap orang. Nah, lalu Bapak Ibu, nasihat dari Rasul Paulus ini juga berlaku bagi kita sekalian. Apalagi jika kita melihat kondisi, situasi kita saat ini. Ada begitu banyak orang yang memiliki kekhawatiran, kecemasan, dan pergumulan yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan di dalam hidupnya. Nah, sudah sepatutnya bagi kita sekalian untuk melakukan nasihat dari Rasul Paulus ini. Kita harus nyatakan nasihat dari Rasul Paulus ini dengan menyatakan kasih dan juga mau membagikan kebenaran firman Tuhan ini agar setiap pergumulan, kekhawatiran yang dirasakan oleh saudara-saudara kita dapat hilang. Karena kita sudah mencoba untuk menghibur, menguatkan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita sekalian untuk menyatakan kasih kepada setiap orang. Bagi orang yang sedang dalam pergumulan yang berat. Agar pergumulan mereka dapat mereka lalui dengan penghiburan dan juga penguatan dari kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Tentunya Tuhan, firman-Mu memberikan kami pengajaran yang sangat baik, yaitu untuk menyatakan kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang berat akibat beban hidup yang dirasakannya. Sudah sepatutnya bagi kami untuk menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan yang berat itu. Tentunya Tuhan, ketika kami mengenalkan kekuatan kami sendiri yang terbatas ini, tentu kami tidak mungkin dapat melakukan. Untuk itu ya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu, agar kami sanggup untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun membawakan syafaat kami, terkhususnya bagi gereja kami Bethlehem Untal-Untal. Ya Bapa, tentunya
Ada berbagai macam pergumulan yang sedang kami hadapi, baik di keluarga kami ataupun di jemaat kami. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu, agar Engkau memecahkan dan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang sedang kami hadapi ini. Sehingga pergumulan kami ini dapat kami lewati dengan pertolongan daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami pun ya Tuhan juga berdoa bagi setiap kami yang merasakan kekhawatiran akan hidup kami ini akibat wabah virus corona. Kiranya Engkau berkenan untuk menguatkan kami, agar kekhawatiran di dalam hati kami sedikit-sedikit dapat menghilang. Dan Tuhan, pada saat ini pun kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi pemerintahan, dari yang tertinggi sampai dengan pemerintahan daerah-daerah. Kami mohon kepada-Mu untuk menjaga kesehatan mereka, sehingga di dalam mereka mengerjakan sesuatu, mengambil sebuah keputusan, kiranya keputusan tersebut benar-benar baik bagi masyarakat. Dan juga Tuhan, kami pun berdoa bagi tim medis sebagai garda terdepan yang memberantas virus corona. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan kesehatan bagi mereka, membagikan kondisi fisik yang baik bagi mereka, agar pemberantasan akan virus corona ini benar-benar dapat diwujud nyatakan oleh mereka sekalian, oleh tim medis, sehingga bangsa dan negara kami ini terbebas dari wabah virus corona. Pada akhirnya ya Tuhan, kami pun membawa doa syafaat kami ini dengan doa yang sempurna, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk memohon berkat dari Tuhan agar melimpah di dalam kehidupan kita sekalian dan selalu menyertai kita sekalian di dalam kehidupan ini. Mari kita satu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai pada hari Kamis ini. Dan saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian.